Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat di sesi terakhir hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pramita Cucu Mawarni atau biasa dipanggil Miss Mita dari unit SMP dan partner saya hari ini. Ya, saya Rahmawati Masitoy. Bapak Ibu salam kenal. Biasa saya dipanggil oleh Miss Rahma. Oke, dari unit SMA ya Miss. Ya, saya dari unit SMA. Oke, baik. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan topik Getting Started with Evaluating Impact. Sebelum kita deeper about the evaluating impact, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi impact itu seperti apa. Jadi, impact is the effect that one action has one another action. Lalu, impact dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan dampak. Kalau dalam pengertian bahasa Indonesianya adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Jadi kalau dilihat dari definisi an impact atau suatu dampak itu baru bisa terjadi ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan, acara, action, atau project. Misalnya kita baru bisa bertanya pada hari ini, what's the impact of today's training for our motivation? Is it increasing our motivation to face the new academic year 2024-2025 or no impact at all, or actually is it decreasing your motivation? So we can answer all this question after the event is ended. Another example is we can ask what is the impact of using Kahoot before or after learning. Kemudian kita juga bisa bertanya what is the impact of giving too many assignment or homework to students. Atau kita juga bisa bertanya what is the impact of making learning rules on the first day of the school. And what is the impact of frequently doing science projects at the end of the topic. So, evaluating impact means whether the impact is good and big enough for students. Jadi, bukan hanya menanyakan dampaknya apa atau what's the impact, tapi impactnya sebesar apa sih atau sebagus apa sih atau impactnya malah membuat uh, students menjadi decreasing motivationnya dan lain sebagainya. Oke, baru 20, menunggu 25 participants yang join. Sejauh ini yang jawab weekly evaluating impact ada 16 participants, kemudian ada 7 guru yang menjawab monthly, kemudian ada yang 2 orang yang menjawab jarang atau nggak pernah. Oke, can we go to the next question, Bapak Ibu? I'm waiting until 30 participants that join Menti. Alright, I'm going to the next question. Boleh dijawab pakai bahasa Indonesia, boleh dijawab pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu. Why is it important for us to regularly evaluate the impact of our teaching or projects on students? Seberapa penting sih atau kenapa sih penting untuk kita mengevaluasi dampak dari pembelajaran atau project yang kita sudah lakukan kepada murid? Improvement. Thank you for answering the question. To know how deep the material has been delivered. Yes, setuju. Untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, to help students and teachers, yes. Yang paling terdampak dari seringnya melakukan evaluasi tentang impact terhadap project atau lesson learned di kelas adalah students dan teachers-nya. Evaluate learners progress for reflection. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ditunggu Bapak Ibu atau Miss and Mister yang belum jawab. To know what we can improve as teacher, help students to understand the topic and more. Yes, sangat penting agar tahu yang kita ajarkan dipahami anak atau tidak. Very important because we will know how effective our teaching is. Yes. Relevance and engagement to be better, to celebrate, to know what to improve for the next lesson. Yes. So evaluating the impact, we can know the
know the impact exactly what's going on in our teaching progress. So kita bisa improve for our next lesson. Effective learning outcomes untuk mengetahui sejauh mana efektivitas metode pembelajaran yang telah kita gunakan di dalam kelas. Oke, sangat-sangat bagus dan baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Let me stop sharing. Oke, ini adalah hal yang paling terpenting Bapak Ibu dalam evaluating the impact, yaitu oke. To be able to evaluate impact, we need baseline data as a starting point because data is really important to evaluate impact. Jika eh jadi kalau misalnya kita nggak pakai data, pasti kita akan bilang gitu, kayaknya praktikum kemarin impactful banget deh. Atau kayaknya anak-anak suka main pakai Kahoot atau kelasnya biar jadi nggak bosan. Atau kayaknya anak-anak favoritnya kalau dapat tugas atau PR yang banyak setiap hari, biar biar bisa belajar pelajaran kita setiap malam gitu. Jadi it's based on teacher's opinion. Kita masih pakai kayaknya. Tapi kalau kita pakai konsep evaluating impact dari Cambridge, kita sudah tidak memakai kayaknya atau menerka-nerka impact-nya. Jadi not based on our opinion, tapi real dari siswa karena kita pakainya data. So there are two types of data that we can use. The first one is quantitative. Yang pertama adalah kuantitatif. Jadi kita bisa pakai nilai ujian sebelumnya, kemudian test scores yang ada di start of topic or course, kemudian attendance data, dan lain sebagainya. For the quantitative. Kalau kualitatif kita bisa pakai data interview atau notes-notes yang sudah kita gunakan di dalam kelas. Seperti itu. Contoh data yang saya gunakan di kelas saya mengajar kimia, Bapak Ibu di SMP Bakti Mulia 400. Pada saat saya ingin mengajar di semester 2, saya akan menanyakan saya sudah menanyakan kepada grade 7 atau kelas 7, kita mau ada satu hari di mana kita bisa review nih pelajaran semester sebelumnya. Tapi kan karena banyaknya materi, nggak mungkin akan bisa tersampaikan semua di hari tersebut. Maka saya menanyakan kepada mereka, what was the most difficult chemistry topic from last semester? Gitu. Jadi saya bisa menentukan two topics atau one topic that we can discuss in the class in the first day of the second semester, untuk mereka bisa going to the next topiknya. Jadi kan kita nggak bisa mengajar topik selanjutnya kalau misalnya mereka ada yang kurang paham. Nah, instead of deciding the topic by myself, I use Mentimeter to ask my students about their difficult topic. So I discuss about the electron configuration with my students. Jadi, ketika kita merencanakan, kita harus menentukan decide what you want to achieve with digital learning. Jadi, tentukan apa yang ingin kita capai dengan pembelajaran digital. Misalnya, dengan penggunaan digital learning ini, saya ingin meningkatkan motivasi siswa. Atau tujuan dari penggunaan digital learning ini untuk membuat kelas lebih interaktif. Setelah kita merencanakan hal-hal tersebut, kita melakukannya di tahap teach. Lalu kita akan melaksanakan review. Di evaluating impact ini, the third stage is review. Jadi kita bisa menganalisis atau mengumpulkan dan menganalisis data untuk melihat apakah yang tadi kita sudah rancang tujuan-tujuannya tercapai atau enggak. Atau ada efek samping yang lain ketika mereka melaksanakan pembelajaran dengan digital learning. Jadi itu ada di stage review. Lalu di yang terakhir adalah reflection. Jadi evaluate the overall impact dan juga merencanakan the future improvements-nya. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, di beberapa bagian kehidupan kita kan selalu ada yang namanya miskonsepsi ya. Nah, di evaluating impact juga pastinya ada miskonsepsi. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama di sini kita miliki adalah numerical evidence. Jadi, kalau misalnya kita punya suatu bukti yang numerik ya, kita punya angka yang bagus gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa good data will not guarantee good decision. Jadi, data yang baik belum tentu
menghasilkan keputusan yang baik juga. Gimana sih maksudnya gitu ya? Jadi gini, misalkan ya kita uh, kita punya nih nilai anak-anak, nilai tes anak-anak. Nah, tapi dalam pengambilan tes tersebut itu bukan merupakan ukuran pembelajaran yang baik. Nah, data tersebut belum bisa kita gunakan. Jadi belum bisa kita istilahnya tingkat kepercayaan dampak yang dihasilkan dari data tersebut itu kurang tinggi gitu ya Bapak Ibu. Jadi masih kurang. Jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi tetap ya untuk data yang terbaik itu memang data yang kuantitatif, kualitatif ataupun keduanya, campuran keduanya. Jadi memang uh, di suatu sisi kadang kita butuh untuk memix dari kedua jenis data tersebut. Untuk apa? Biasanya untuk kalau kuantitatif kita akan memperhitungkan signifikannya, kemudian kita bisa mencocokkan dengan data kualitatif kita dari hasil wawancara kepada anak-anak. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, correlation versus causation. Jadi di sini kalau misalkan korelasi antara dua hal itu belum tentu mengartikan bahwa keduanya saling sebab akibat gitu ya Bapak Ibu, saling saling memberikan dampak gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ya, kalau misalkan kita kan misalkan ada ujian Cambridge nih. Dalam 3 tahun terakhir, ternyata ujian Cambridge, anak-anak yang mengambil paper math gitu ya, mendapatkan nilai yang sangat bagus dalam 3 tahun berturut-turut. Kemudian pada waktu yang sama di 3 tahun berturut-turut tersebut ternyata banyak siswa perempuan yang mengambil lebih banyak siswa perempuannya yang mengambil paper math-nya, exam paper math-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita belum bisa mengatakan bahwa oh ternyata kalau misalkan semakin banyak siswa perempuan yang mengambil math paper berarti akan semakin memberikan peningkatan hasil di exam BM 400 gitu ya Bapak Ibu. Belum tentu seperti itu. Jadi karena dua hal tersebut tidak berkaitan juga ya Bapak Ibu, tidak bisa kita jadikan tidak bisa kita saling kaitkan gitu. Kemudian selanjutnya itu time constraint. Oke. Biasanya kan kita kalau mengajar di kelas itu pasti mempunyai waktu yang terbatas ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kita kalau mau melakukan evaluating impact, there is teacher don't have any time for evaluating impact gitu ya. Jadi kayak guru-guru ini kita nggak ada waktu nih buat melakukan evaluating impact gitu. Nah, ternyata hal tersebut juga ternyata evaluating impact ini bisa kita lakukan dalam ketika pembelajaran di kelas ini sedang berlangsung. Jadi kita bisa sambil mengamati seperti tadi yang dituliskan oleh Miss Mita ya Bapak Ibu, ada yang namanya notes setiap pembelajaran yang kita berikan gitu. Jadi kalau kita punya notes-notes tersebut gitu ya Bapak Ibu, itu bisa menjadi data kita untuk evaluating impact gitu. Oke, nah selanjutnya research no research. Nah, jadi evaluating impact ini diharapkan tidak terlalu membebani uh, pekerjaan kita ya Bapak Ibu sebagai pengajar. Oh, kenapa gitu? Karena kita diharapkannya beban untuk energi kita untuk melakukan hal yang besar itu untuk tujuannya adalah evaluasi yang lebih lanjut, bukan hanya di evaluating impact saja gitu. Jadi ya seperti tadi Bapak Ibu, kita bisa melakukan evaluating impact mulai dari hal yang kecil seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk the effect of an innovation ya. Jadi ketika kita melakukan evaluating impact, kita melakukan suatu inovasi pada kelas pembelajaran kita harus bisa melihat efeknya, dampaknya apa di kelas kita, begitu ya Bapak Ibu. Jadi, uh, dan inovasi ini yang kita lakukan itu butuh waktunya berbeda-beda. Ada yang efeknya langsung terlihat, misalnya.
tadi memberikan peraturan sebelum kelas dimulai. Nah, mungkin dampaknya langsung terlihat nih. Oh, ketika kita membuat peraturan, anak tidak boleh terlambat. Oh, ternyata alhamdulillah kehadiran anak jadi meningkat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh efek yang dapat langsung terlihat. Ada juga yang ternyata kita butuh waktu Bapak Ibu untuk melihat efek dari inovasi tersebut. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya evaluasi yang kita lakukan menggunakan strategi AFL Bapak Ibu ya, karena kan biasanya kalau yang AFL kita akan melihat asesmen strategi kita seperti apa untuk kemajuan dari learning dari student gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, selanjutnya untuk impact can only be positif. Nah, ini ternyata juga ini Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan suatu inovasi, bisa saja hasil dari dampaknya ini bisa saja nggak selalu positif gitu. Karena seperti yang disebutkan Miss Mita tadi, ada yang dampak negatif gitu. Yang gimana yang dampak negatif? Nah, bisa saja ketika kita melakukan suatu inovasi ya Bapak Ibu. Nah, kita terlalu fokus pada suatu titik yang ingin kita capai sehingga kita lupa bagian yang lainnya. Misalkan uh, ketika ketika kita melakukan evaluasi terkait pembelajaran, terkait pembelajaran dan ternyata hasil pembelajarannya bagus nih Bapak Ibu, cepat gitu ya, ada kemajuan yang cepat. Nah, namun ketika anak-anak memperhatikannya itu mereka kurang kurang apa ya kurang merasa nyaman di kelas, jadi merasa kayak mungkin terburu-buru mereka sehingga mereka jadi terlihat bosan. Nah, sehingga bisa mengakibatkan anak-anak jadi malas gitu ya untuk datang untuk hadir dalam pembelajaran kita gitu Bu Bapak Ibu, sehingga ketika kita sudah melakukan evaluasi pembelajaran yang meningkat ternyata presentasi kehadirannya menurun, presentasi kehadiran anak-anak. Nah, ini juga kita tidak mau ya Bapak Ibu, jadi kita memang harus memperhatikan tujuan kita dan jangan sampai kita kehilangan poin-poin lain yang sudah bagus dalam pembelajaran kita begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di sini evaluating impact in practice. Nah, praktisnya gimana? Tadi yang sudah disebutkan berulang kali ya oleh Miss Mita. Di sini kita itu butuh data. Nah, data apa yang kita butuhkan? Data awal. Data awal itu sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus establish the baseline-nya. Jadi waktu kita mau melakukan evaluating impact, kan yang namanya kita mengevaluasi. Berarti kalau mengevaluasi itu kita akan melakukan suatu membandingkan, akan memperbandingkan ya. Membandingkan apa? Membandingkan data sebelumnya. Artinya kondisi saat ini nih, permasalahan saat ini tuh apa gitu. Jadi kita harus punya dulu data-data saat ini yang ini menjadi masalah gitu. Sehingga ketika kita melakukan evaluating impact itu bisa uh, terlihat dampaknya. Jadi perubahannya bisa kita lihat begitu. Nah, kemudian evaluating impact ini biasanya kita menggunakan AFL teknik ya. Dan ini biasanya digunakan pada progres pembelajaran di kelas. Oke. Nah, kemudian untuk AFL teknik ini kan biasanya cara utama ya untuk kita melakukan asesmen. Nah, kemudian tahapan pertama kan kita sudah nih mengumpulkan data. Kita sudah mengumpulkan data, kita kita tahu nih data kita digunakan untuk apa gitu kan ya. Terus kita juga sudah mempersiapkan bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut gitu kan. Nah, kemudian kita juga tahu bagaimana cara nanti kita akan mengolah dan menyimpan data tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data, kita bisa mencari metode yang sesuai dengan kriteria capaian kita dalam planning evaluating impact ini gitu Bapak Ibu. Jadi dalam pemilihan metode ini kita boleh gitu ya menggunakan metode yang sangat bagus gitu. Tapi harus kita lihat apakah metode tersebut sesuai dengan data yang kita miliki atau tidak begitu. Dan kemudian selanjutnya sehingga untuk mengkombinasikan multiple macam-macam source tersebut ya Bapak Ibu, kita bisa dapatkan suatu triangulate data seperti ini. Jadi pertama kita sudah mendapatkan data tersebut ya Bapak Ibu, kita bisa mengobservasi data tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita dapat mengobservasi data tersebut, kita dapat menyimpannya dalam suatu dokumen, entah itu Bapak Ibu mau
meletakkannya ke dalam jurnal research gitu ya Bapak Ibu. Agar apa? Agar dokumen tersebut bisa kembali menjadi data yang bisa kita gunakan untuk evaluating impact selanjutnya begitu. Makanya ini terus saling berkaitan ya Bapak Ibu antara data, observasi dan dokumen kayak gitu. Oke. Kemudian, nah untuk evaluating impact checklist ya. Kalau misalnya kita mau melakukan evaluating impact, nah yang pertama kita harus menentukan goals kita ya, tujuan kita. Kita harus mengklarifikasi keinginan kita itu mau mencari apa, kenapa, bagaimana nanti caranya. Itu kita harus menentukan tujuan kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, mendefinisikan tujuan kitanya mau apa dalam pelaksanaan evaluasi impact ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan kita, mendefinisikan tujuan-tujuan kita, apakah tujuan-tujuan yang kita pilih itu adalah sesuai dengan apa? Dengan rencana perkembangan tempat atau sekolah yang sedang kita tempati itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah evaluating kita ini how this part of wider priority. Jadi bagaimana prioritasnya gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat oh ternyata yang goals yang ini bisa fit nih. Oke, kita pilih itu. Dan kalau setelah kita pilih sudah pasti kita harus mencari literatur ya Bapak Ibu ya. Literatur untuk apa? Untuk menemukan topiknya gitu ya dan metode evaluasinya gitu. Selanjutnya, setelah kita uh, mencari mencari topik dan metode, nah kita tentukan lagi nih jenis dampak yang kita inginkan. Apakah learning, attainment, achievement, atau aspek lainnya ya, apakah pembelajaran, pencapaian, ya prestasi atau yang lainnya gitu, Bapak Ibu ya. Kita harus jadi biar kita nggak bercabang ya Bapak Ibu ya untuk melakukan evaluasi. Jadi karena wah terlalu banyak nih soal problem-problem yang saya miliki gitu, saya mau semuanya ya boleh. Tapi satu-satu dulu kita harus melihat dulu nih learningnya kita mau impactnya mau seperti apa dulu tujuannya satu-satu kita selesaikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya baru kita planning. Planning kan apa yang akan kita ujikan dan kapan begitu. Dan siapa saja yang akan kita ujikan ini Bapak Ibu. Apakah dari individu tertentu atau dari suatu kelas tertentu atau dari satu jenjang tertentu gitu. Diharapkan dalam planning ini tidak terlalu beragam Bapak Ibu ya pesertanya yang kita evaluate. Karena apa? Kalau terlalu beragam ya tadi Bapak Ibu ya kita akan kesulitan mengambil kesimpulan. Selanjutnya untuk appropriate data. Jadi kita sudah menyiapkan ya Bapak Ibu, kita harus sudah memiliki data yang sesuai. Data yang sesuai untuk memilih metode yang sesuai juga, sesuai dengan tujuan evaluasi kita. Nah, data yang sesuai, kita kan biasanya butuh waktu ya Bapak Ibu, seperti yang saya tadi bilang data yang sudah bisa kita gunakan ini ya data yang sudah ada Bapak Ibu seperti data kalau misalnya yang di kognitif bisa dari buku PIN kita Bapak Ibu ya buku nilai anak-anak nah yang kita pegang nah itu ada yang kognitifnya afektifnya Bapak Ibu ya dari kehadiran juga dari keaktifan siswa di kelas itu kan kita juga sudah punya ya, Bapak Ibu ya sehingga ketika kita bisa menganalisis data yang telah kita punya tersebut. Kemudian kita bisa melihat nih, oh pola data yang kita miliki itu apa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita uraikan satu persatu sehingga akan memunculkan tema dalam evaluasi kita ini. Baru deh terakhir, kita harus untuk menentukan kesuksesan dalam memberikan dampak, evaluasi kita yang memberikan dampak itu harus kita buat juga kriteria yang jelas untuk ini bisa dikatakan berdampak positif itu karena kriteria apa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Terakhir, terakhir ya, uh, untuk next step-nya, pertama kita juga bisa mengimprove strategi AFL yang biasa sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh analisis juga efektivitas dari strategi AFL kita gitu. Apakah ini sudah efektif atau perlu diperbaiki lagi gitu. Kita bisa juga menggunakan itu. Kemudian setelah itu
Nah, kita bisa membaca dari topik-topik yang kita minati. Jadi, ketika kita mencari mencari bahan penelitian untuk pembelajaran nih Bapak Ibu ya, kita bisa memilihnya dengan topik-topik yang kita minati. Agar apa? Agar kita juga lebih mudah memahaminya ya Bapak Ibu ya, agar lebih mudah mengaplikasikannya, melakukan evaluasinya juga. Kemudian, nah setelah kita uh, ketika kita intervensi kita sudah selesai, nah kita bisa mengevaluasi Bapak Ibu dampak dari evaluasi sebelumnya juga gitu ya, Bapak Ibu. Kita jadi tadi yang seperti saya bilang fungsinya dokumen yang di segitiga tadi ya Bapak Ibu itu di sini ya. Kita itu jadi ketika kita nih udah tahu kita mau mengevaluasi sesuatu, kita udah mencari-cari research. Nah, kita juga bisa berdiskusi dengan rekan kerja kita gitu dengan mungkin kita se-MGMP-nya kita juga bisa berdiskusi apabila kita mau melakukan evaluasi impact dalam pembelajaran kita ya kita bisa berdiskusi sesama MGMP nih oh ya ini gimana ya materi trigonometri lanjutan ini biar anak-anak gitu ya bisa paham gitu atau yang tadi konfigurasi elektron kan dampaknya ternyata itu materi paling susah gitu ya Miss Mita ya di materi kimia. Nah, kan Miss Mita bisa juga bertanya dengan MGMP yang lain, gimana ya kita, apakah ada yang pembelajarannya yang lebih mudah agar anak-anak juga menerimanya. Ternyata konfigurasi elektron itu adalah materi yang tidak sesulit itu gitu. Kita juga bisa untuk saling diskusi ya Bapak Ibu karena siapa tahu sudah ada penelitian sebelumnya nih di tempat kita ya Bapak Ibu sehingga ya kita tinggal coba implementasikan kepada anak-anak apakah ini sesuai atau tidak sehingga kita akan memiliki datanya juga Bapak Ibu data yang terbarunya gitu. Nah, kemudian think about what issue you Dan want to assess the impact of. Jadi kita harus pikirkan kenapa evaluasi ini adalah sangat penting gitu ya. Terus kita emang harus menentukan kriteria kesuksesannya. Kemudian baru ada yang terakhir, find a practitioner inquiry based on your own situation. Ya, jadi kita bisa mengecek ya untuk melihat di pembelajaran di kelasnya kita sudah plankan, baru kita praktikkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu ingat kita balik lagi ke dokumentasi ya setelah selesai observasi dan planning kita balik lagi ke dokumentasi jadi diharapkan kita menyimpannya gitu dalam penulisan yang baik bisa juga kan kita submit menjadi jurnal gitu ya Bapak Ibu ya agar apa agar yang sudah kita lakukan ini bermanfaat juga Bapak Ibu ya jadi kita saling sharing gitu ya Bapak Ibu terkait evaluasi ini karena kan yang namanya kita pembelajaran itu sudah banyak sekali ya Bapak Ibu dilakukan dari zaman dulu sekarang dan berbagai metode itu banyak sekali jadi sayang banget kalau misalkan evaluasi yang sudah Bapak Ibu lakukan ini tidak terdokumentasikan dan tidak terpublishkan agar bisa sharing gitu. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan Miss Mita?